jungler berarti ya. Iya, Tersisa jungler. kalau ngomongin assassin masih ada Lancelot. Oh jangan assassin Kayak sih. buka. Agak Oh iya, keren Baxia ya. Harus tebal. Harus ngambil yang tebal. Oke, dan Baxia menjadi pilihan dari Bigton Alpha. Coba lihat ada 3 sosok yang nantinya mungkin akan menjadi satu badan utama yang dimiliki juga oleh pemain Bigton Alpha. Sementara untuk Aura Fire pun udah siap dengan stratnya dan kita tidak tahu, benar-benar tidak tahu seperti apa dan siapakah yang akan menjadi jungler, hero apa yang akan Udah. menjadi jungler. Natalia. 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 Fix ini. Fix. 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 Fix ya. Fix. Oke, nanti Oke. kita lihat pas di dalam berubah. Nah loh, puyeng tuh pala kita tuh. Oke, tapi dengan Natalia jungler pastinya ini bakal menarik untuk kita saksikan. Hero ghosting ya bisa dibilang karena akan menghilang, tapi langsung aja kita saksikan. Oke, Aura Fire oke. menghadapi Bigetron Alpha 40. Iya benar sekali, dan teriakan-teriakan di belakang kita pun sepertinya udah terdengar. Coba mana yang lebih kencang lagi dong dukungannya di FPL Arena. Wih, Bigetron tuh coba dengar tadi suaranya. Aura ada juga tuh di pojok sana. Oke, kita lihat aja apakah mereka akan tetap bersemangat untuk memberikan dukungannya kepada kedua tim yang sedang bertanding di match yang pertama hari ini. Iya, sini dia kita masih ke dalam game yang kedua di mana 1 poin memang sudah diamankan oleh teman-teman dari Aura. Cuma nggak menutup kemungkinan juga pastinya karena Bigetron Alpha membawa hero yang berbeda, membawa gameplay yang berbeda juga pastinya. Hai dan juga Max kali ini terlihat terpantau oleh kamera mendapatkan purple buff-nya masing-masing tanpa ada gangguan. Oke, 2 hero ada di area mid. Facehugger masih stay untuk bisa mendapatkan wave minion tersebut. Udah level 2, udah mulai bergerak pula. Kayeye nemenin langsung ke Aramat. Kabuki ditekan dari awal. Dimana tadi di game yang pertama 20% doang loh. Kill participation yang bisa didapatkan oleh Matt. Oh ya, dan yes dengan adanya rotasi ke arah gold laner ini pastinya bakal merepotkan entah itu Kabuki, entah itu ke arah seorang Matt. Tapi yang terpantau kali ini Zorizo dan juga Fluffy bakal jadi fight yang cukup lama, tapi kita tahu sendiri damage dari seorang Pakuito mungkin akan ngebuat Zorizo nggak punya space terlalu lebar. Yep, Facehugger ada di area mid, belum bergerak ke arah atas ataupun bawah. Sementara untuk Kabuki masih stay di dalam lane-nya, udah level 3 terlebih dahulu. Satu wave minion ini akan membuat Matt pun mendapatkan leveling yang sama, tapi ternyata untuk kali ini kan ada satu Iron Hook yang memang sangat on point dan first blood berhasil didapatkan dari gold laner Aura Fire dan Kabuki pun harus down. Nah, happy birthday Kabuki ya jatuhnya karena itu surprise. Yang benar-benar nggak ter-expect, tapi kali ini masih ada pembalasan cara seorang Matt, masih ada flicker yang bisa dibuka, tapi ternyata agak cukup karena Godiva punya satu efek blink atau maju ke bagian depan, speed yang begitu luas membuat dari seorang Matt harus tumbang juga. Iya, Adil ya. Adil, oke. Gold plate-nya sama-sama tumbang. Cuman memang itu langsung memberikan efek insecure sebenarnya buat Bigetron Alpha ya. Karena dari Natalianya sendiri, ketika dia gak terlihat, itu kita udah lumayan bingung. Apalagi ini adalah Natalia jungler. Waduh, ada Franco lagi. Masalahnya untuk penggunaan Brody dan tepat berada di depan Franco itu masih ada satu celah. Tiap dia mengeluarkan basic attack-nya, dia diam sesaat loh. Dan itu adalah celah yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna ataupun user-user Franco di luar sana untuk bisa menggunakan Iron Hook-nya dengan sangat baik dari aiming-nya. Oke, ini dia perbuatan total akan segera terjadi di mana satu Iron Hook-nya berhasil connect, tapi pasti ada altar yang bisa dibuka oleh seorang Faisal. Geti momen yang sangat amat tepat, belum ada tumbang tapi high pada akhirnya berhasil ditumbangkan dan keuntungan besar untuk Bigetron Alpha. Mereka ngedapetin turtle, mereka dapetin ke arah junglernya dan mungkin ngedapetin beberapa platingan seharusnya di area atas. Oke, cuan yang sangat banyak, gold yang sangat banyak berhasil didapatkan oleh pemain dari Bigton Alpha. Barusan Tonepad Memory terbang di atas langit dari Land of Dawn itu sendiri. Hanya saja kali ini untuk Kabukinya berhasil menggocek Iron Hook yang dikeluarkan oleh Kaye. Dia tahu sepertinya ada informasi di mana Bloodhound tadi sudah dikeluarkan di area Turtle. Tapi Kabuki ternyata harus tumbangan juga. Kali ini perebutan purple buff-nya masih bisa diamankan oleh seorang Haik, membuat Zorizo harus mundur lagi karena kali ini Zorizo juga ngambil retribution, tapi Kabuki terus sekali untuk berapa kali kedua kalinya mungkin dan membuat dari seorang Godiva pasti punya kesempatan memberikan beberapa pertahanannya dan harus tumbang pada akhirnya. Tapi di sisi lain datang di waktu yang tepat memberikan eliminasi pembalasan dendam terjadi dari Aura Fire. Oke, cukup memaksakan keadaan, tapi untuk kali ini terlihat ada lagi Natalia yang berhasil langsung ditabrak begitu saja, di mana sekarang Tonepad Memory-nya udah langsung diantarkan ke bagian depan, tapi Max masih cukup tebal. Wow. Ya, dan inilah perbedaan dari emblem Demon Slayer ya, dan juga mungkin dari High Andra yang dipakai oleh High sendiri. Penetration movement speed untuk High, sedangkan kita tahu banget bagaimana dengan adanya emblem jungle. Ini bakal lebih cepat untuk retribution yang dipakai oleh Max.
Dan yang lainnya masih cukup berimbang dan cukup sama ya. Godiva juga dengan Concussive Blast-nya nambahin HP, ada cooldown time reduction. Jadi lebih karena untuk memperkuat sekarang di Gold 10 seperti apa. Karena Matt kalau kita lihat ini 5 menit awal. Semua yang dilakukan oleh Kimi selalu on point. Connect lagi dong Om Wawa dan dihajar. Habis-habisan. Bigatron Alpha di atas angin di early game ini. Wah ini combo mau sih instant kill, tapi di sisi lain juga kita melihat Dorizo nggak bisa kemana-mana lagi, terjebak. Dengan adanya Fluffy dan juga Hypebeast dengan beberapa selendangnya kali ini menambahkan shieldnya juga, dan Dorizo make a play. Top lane-nya masih aman untuk beberapa detik ke depan. Wow, satu tetes terakhir HP yang dia miliki masih bisa selamat. Bigatron Alpha berhasil lagi mendapatkan Karatala, di mana KY langsung aja menarik juga karena dari Fluffy. Tapi Fluffy masih bisa bertahan, masih bisa pergi dari area tersebut dan juga pulang recall regen SP. Barusan Moreno di area mid langsung diajar habis-habisan dan menghilang sudah dengan sangat-sangat cepat. Wah dibales ya, instant kill-nya kali ini berada di area mid lane terlebih dahulu, dan kita akan kembali menyaksikan pertandingan di bagian gold lane-nya karena udah ada seorang Ki yang dicari kali ini. Satu iron hook-nya belum connect ke arah siapapun. Matt juga akan mundur terlebih dahulu karena 4 pemain dari Aura Fire bakal sulit untuk ditahan. Apalagi lihat, hai, damage burst yang gak bisa tertahankan lagi, menumbangkan ke arah Ki. Gak akan ada gangguan rantai-rantai dalam beberapa detik ke depan. Tapi yang jelas ini outer turret dari Bigatron Alpha dalam ancaman, bisa banget untuk diamankan oleh Kabuki. Oke, tadi wave minionnya udah langsung ditahan, berarti akan ada satu wave minion siap untuk menabrak juga ke arah satu bottom lane. Tapi hai, Godiva mundur semuanya, belum lagi di tengah antara Fluffy dan juga pergerakan dari Esmeralda yang digunakan oleh Dorizo masih sangat-sangat kuat dan juga belum terkalahkan, di mana untuk Fluffy-nya pun diusir mundur untuk kali ini. Wah, Blade of Despair udah diamankan oleh seorang Matt. Ini pasti bakal sakit banget, tapi Bloodhound ke arah seorang Faisal ternyata belum cukup. Bahkan langsung dibalikin saja, membuat Ki yang harus mundur. Dan Hai datang berdamage yang cukup sakit. Tambah lagi Flicker harus tertrigger ke arah Ki. Matt masih bisa memberikan beberapa tembakannya kali ini, tapi untuk eliminasi kayaknya belum bisa deh. Iya, masih tertahan tadi seperti damage, hanya saja untuk sekarang. Konsel udah langsung diaktifkan. Mereka akan berpindah tempat ke arah mana ini? Karena ada satu pergerakan lagi yang ditahan oleh Godiva. Tyrant Revenge-nya lompat menjauh dulu Om Wawa. Yes, tarik ulur sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh Aura Fire sekarang, karena mereka cukup tertinggal ya dari sisi level. Terutama untuk area dari jungler sendiri. Jadi Max dia tebel banget. Dia bakal bisa ngesok semua damage yang diberikan ke arah dia sekarang. Yep. Godiva diajak untuk langsung pergi dan juga pulang menuju ke arah satu tertarik yang ada di area bottom lane. Ada 3 hero berkumpul, wave minion dihilangkan. Turtle pun kali ini langsung terlihat lagi menggoda seluruh player agar bisa masuk ke wilayah dari pit Turtle itu sendiri dan melakukan sebuah pertempuran. Tapi tidak sempat ternyata. Cepet banget tuh buat dapetin ke arah turtle-nya. Tapi kita ngeliat juga tadi dari seorang Godiva memberikan satu checking. Dan sebenarnya harus lebih berhati-hati untuk Godiva. Kita udah ngeliat beberapa kali instant kill dengan adanya combo Franco dan juga Batrix. Iya, itu sekali kena Bloodhound, Nibiru's ada di belakangnya. Nah, kan? Atau satu dua kali basic attack plus Nibiru's itu bisa menumbangkan hero yang tebel. Apalagi kalau misal dari Matt dia udah dapetin itemnya Demon Hunter Sword. Itu yang paling penting kan dengan Nibiru's Passion nanti. Ini kayak dipaksa lu, ini ada perubahan lagi mungkin dari item-item. Biasa kan kita melihat kayak ada Hunter Strike, ada Malefic Roar, BOD, lalu ada Heptasis pula dipasangkan. Lalu mungkin nantinya akan ada Skull, tapi dengan adanya hero yang cukup tebal ya balik lagi. Bakal lu combine seperti apa lagi dari sisi item yang dimiliki oleh masing-masing player. Yes, dan ini dia untuk facehugger sendiri ya, dari statistiknya most pick hero-nya karena Faramis dan juga ke arah Eve di season yang ini. Dengan 7 total game yang berhasil dimainkan, win rate-nya ke arah 57%. Iya, tapi kalau lihat KDA-nya sih asisnya ngeri ya, 44 asis. Waduh. Dari 7 total games. Jadi cukup besar untuk asis dari Facehugger. Yang dimana ya dia sebagai mid laner memang bisa ngasih damage besar. Tapi dia nggak terlalu nyari damage juga. Dia lebih fokus untuk mendapatkan kemenangan di teamfight. Wah, ini Flavia di bawah, coba lihat langsung diinvasi dengan begitu banyaknya player yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Mereka hanya numpang lewat dong dengan membawa satu wave minion. Hancur sudah satu outer turret di area bottom lane. Ya ini bisa dibilang Ki personal brandingnya udah berhasil banget. Kalau ngelihat Ki udah pasti bakal mundur. Iya. Dan ini ada dari sedikit itemization-nya yang pastinya udah dibuat dengan adanya seorang Blade of Despair yang kasih efek besar ya Om Wawa.
Mia sih dan Facehugger yang gue pengen lihat Enchanted Talisman. Dia menuju ke sana juga dan dia punya Magic Worship ya. Jadi bakal ada efek tambahan. Waduh, Facehuggernya nggak sempat untuk mengeluarkan satu ke altar dan malah dirinya yang langsung diajar begitu saja. Di mana sekarang Bloodhound-nya ke arah dari Natalia. Ada pertempuran sepertinya belum berakhir di mana Godiva udah langsung lompat dengan Tyrant Defense di bagian depan. Belum ada Tyrant Defense dikeluarkan. Mundur lagi mereka kalah dari segi quantity player-player yang dimiliki oleh pemain dari Aura Fire itu sendiri. Tapi barusan Iron Hook-nya Godiva ditarik lagi masuk ke dalam pelukan pemain-pemain dari Big Apa di mana mereka mulai maju ke bagian depan dan Torizo mulai di area tersebut dan sekarang Lord-nya menjadi milik dari Big Apa dan again connect Iron Hook-nya. Facehugger harus ditumbangkan untuk kedua kalinya sejauh ini. Lord bisa diamankan. Bagi teman-teman dari Big Apa dan tarikan berikutnya dari Soraki. Yang langsung udah Godiva. Gak butuh waktu yang lama untuk bisa memberikan suatu instant kill. Melihat di sana ada Matt, ada Moreno juga. Ini udah pas kuadra, aja. ini udah kuadra hook jatuhnya 4 kali berturut-turut kena semua loh dan hampir aja, hampir banget. Ya setiap kali ada tarikan hook dari kiri langsung momentum, langsung ada impact buat Bigetron Alpha. Ya dan bagusnya Bigetron Alpha juga punya satu covering atau refleks yang cepat banget. Sehingga Iron Hook-nya nggak pernah sia-sia sejauh ini dari seorang Ki. Tapi di sisi lain kita bakal melihat juga Zorizo coba untuk mengamankan terlebih dahulu ke arah purple buff bagi seorang Hai supaya nggak bisa menyusul ketertinggalan gold mereka. Apalagi udah ada Lord di bagian bottom lane. Itu pakai umpan apaan si Kaye barusan kena mulu aja tapi Max dengan badannya begitu tebalnya dia pede berdiri di depan seorang diri ada Kaye mencoba untuk menarik tidak ada satu player yang berhasil langsung diamankan. Ini dia Lordnya memang berhasil ditumbangkan, tapi lihat berapa banyak inner turret yang bisa diruntuhkan juga oleh Bigetron Alpha. Satu tarikan mautnya ya bisa dibilang karena ngeri banget ketika rantainya udah keluar, tapi belum bisa mendapatkan satu player dari Aura Fire. Iya, tapi di sini jujur ya, kalau kita ngeliat dari Aura Fire, mereka lumayan tertekan. Apalagi dari sisi jungler XP laner ini harus mendekat dan itu selama masih ada Franco, bakal bisa di-disable salah satu hero-nya. Yap. Ini barusan juga dengan adanya satu wave minion plus dengan gerobak UMKM yang udah cukup besar nih ya. Ini jadi usaha maju ini sepertinya ya. Sudah bergerak menjadi CV seperti dan mungkin udah lagi jadi PT itu. Udah lebih modern ya. Ketika wave minion untuk gerobaknya. Bener, ya semakin banyak orangnya bisa bikin PT yang lebih besar. Tapi kali dari seorang Zorizo udah mulai dijebak dengan 4 pemain dari Aura Fire. Oh, Kidata Max juga datang. Begitu tarik bahkan dia bisa benar-benar lagi. Sehingga pemain dari Aura survive dengan adanya altar yang memang dibuka oleh seorang Facehugger. Tapi ini gak cukup untuk menyelamatkan seorang Kabuki. Wah, Iron Hook-nya connect banget. Tapi barusan ada Tyrant Rage yang memang mendorong Hero untuk masuk ke bagian dalam. Dan mereka mendapatkan kesempatan yang sama lewat Valentina yang langsung mengcopy MMU yang dimiliki oleh Paramis. Altarnya dibales langsung. Oke, tapi ya itu altar memang harus bisa di-copy sih sama Moreno ya. Salah satu ultimate yang penting banget pastinya juga untuk Aura Fire biar mereka bisa seimbang gitu loh. Dari sisi team fight ya, karena kan otomatis kita berhadapan dengan hero yang nantinya tumbang dapetin HP tambahan misalnya 2000-an dan nanti dia bangkit lagi. Dan itu harus bisa dilawan dengan hal yang sama juga. Dan itulah fungsi dari Valentina sekarang. Wah, ini sedikit lagi bisakah dia bertahan? Natalia, Hai, tertangkap basah, lenyap di area mid. Wah, benar-benar hilang ya. Kali ini nggak bisa muncul lagi dalam 25 detik ke depan. Tapi dari Aura Fire nampaknya masih mencoba untuk mempertahankan posisi mereka. 3 base turret yang tersisa. Untuk mid base turretnya udah tipis banget. Disenggol juga harusnya udah runtuh. Dan Bigetron Alpha punya change yang besar banget nih ke arah Lord yang udah spawn. Ya, tanpa retribution yang pastinya sih. Ini tebal-tebal semuanya juga. Dan mungkin poin plus ketika kita melihat ada Natalia. Ini Natalianya bisa pick off. 1-2 hero yang sedang melakukan split push. Tapi apa yang dilakukan oleh Bigetron Alpha? Emang ada split push? Hampir gak ada sama sekali. Dan kalaupun memang lagi split push itu selalu ada temennya, ada partnernya. Plus mereka juga udah emang dengan durability yang cukup tebal juga dari masing-masing player. Nanti coba lihat aja. Ada pergerakan maju ke depan tapi Fluffy di mana langsung mengharuskan Facehugger mengeluarkan satu call altarnya, menyelamatkan rekannya. Ada satu lagi runner di bagian belakang. Belum ada satu tembakan langsung dikeluarkan. Kayeye numpang gertak doang. Gua hancurin nih halaman rumahnya nih. Gitu ini yang sempat dibahas juga ya sama Om Wawa. Hai, cuma punya 2 target, Moreno atau nggak Matt. Meanwhile, Mattnya dari tadi ditemenin terus sama seorang Ki. Jadi untuk targetingnya bakal susah banget. Moreno sampai ke arah late game juga nyawanya HP-nya lebih bertambah. Tapi Lord akan segera masuk 40.
Rangko dengan konselnya, siapa yang akan ditarik? Nggak akan ada satupun. Akankah ini dibalaskan secara langsung oleh pemain Demi Balapa, di mana sekarang Kumranya langsung aja dihancurkan dengan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya, dan juga Sorizo. Plus sekarang di area tengah Moreno dengan itu atas langsung copy juga dari pemain Aura Pain Paramisnya, langsung aja mendapatkan kejadian yang sama, hal yang sama. Triple kill berhasil didapatkan pula, killing berhasil dihancurkan pula, dan media inilah yang langsung dilakukan oleh pemain dari Bigatron Alpha, dibalaskan secara langsung. Wipe out berhasil diamankan oleh Bigatron. Kali ini Misty balas dendam yang akan terbalaskan, meskipun belum selesai sampai di sini. Kita masih akan masuk ke dalam game yang ketiga, tapi ini bagus banget Bigatron memecahkan win rate Paramis